Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah ketemu lagi. Masya setelah 4 Allah. tahun. Dr. Aisyah Dahlan. 4 tahun. Ustazah Dr. Aisyah Dahlan 4 tahun. Gak berasa ya 4 tahun. Kemana? Waktu terlalu cepat ya, Masya Allah. Senang banget bisa ada Dr. Aisyah. Karena COVID, kan dulu Masya Allah. COVID. Iya, tapi kan sekarang Insya Allah bisa bergabung lagi di sini. Amin, Insya Allah amin. bisa berbagi manfaat buat orang banyak yang ada di rumah. Masya Allah. Dan buat para pencinta sejati, khususnya nih, para bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak dulu deh. Pasti pengen dong nanti ketika usia senja istrinya tetap cantik. Wih. Para ibu-ibu pasti pengen dong ketika usia senja bapak-bapaknya tetap semakin mencintai. Masya Allah. Sehidup sesurga. Bu dokter, menyaman nih Alena, enak mi dia ya Ustazah. Kenapa bisa? Istrinya Pak Irus cantik. Dia sampai tua tetap cantik itu. Iya Ji. Iya. Pagi hari ini kita bahas ya jamaah yang ada di rumah ya. Tema kita hari ini adalah istriku cantik kok walau berusia senja. Wih. Insya Allah ya kayak pasangan yang satu ini nih. Ini masih bisa tetap romantis walau usianya sudah senja. Kita lihat yuk. Ini dia tayangannya, silakan. Apa sayang? Nyapa kok apa sayang? Nyapa kok gerem-gerem? Apane sing sakit? Sayangku. Sing sakit apane yang? Sing sakit apane? Sikil. Toh. Sweet banget Ustadz Maulana. Aku mau sama Pak Irus kayak gitu terus nanti. Kayak gitu. Berarti Sony yang sakit gitu ya? Jangan! Enggak. Maksudnya tuanya tetap sama-sama. Tapi biasanya Jangan memang ada yang sakit. Biasanya memang wanita itu lebih sehat dibanding laki-laki ya. Dok? Gitu ya? Jangan, enggak, pokoknya kita sama-sama sehat pastinya ya. Tapi pasti jamaah juga pengen dong menua bersama dengan pasangannya gitu. Tapi ada lagi nih katanya yang pernah dengar juga, nggak tahu ya, aku sering dengar juga, Ustaz Syam juga pasti pernah dengar nggak? Nanti begitu usia 50 tahun ke atas ya, katanya nanti orang tuh kayak jadi kayak apa ya, ada mudanya lagi, terus kayak merasakan jatuh cinta lagi gitu. Nah, tapi kan pengennya kan kalau hal-hal itu terjadi, pengennya gimana caranya biar bisa tetap sama pasangannya gitu. Emang bener ya? Ada hal-hal seperti itu? Kalau Apa sih? masih hidup pasangannya. Kalau masih hidup. Iya sih. Atau puber kedua gitu. Apa sih? Baik, Penjelasannya dong Ustaz Syam. Salam guru Ustadz Maulana, Dr. Aisyah, Masya Allah, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Bagaimana agar menjaga keromantisan dalam berumah tangga walaupun usianya sudah senja? Subhanallah. Di dalam Al-Quran sebenarnya yang disebutkan bukan 50 tahun, tapi yang disebutkan adalah 40 tahun. Hatta idza balagha 40 sanah, sampai usia 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya وأن أعمل صالحا ترضاه. Ketika mencapai usia kesempurnaan 40 tahun, yang disebutkan bukan 50 tapi 40 tahun, subhanallah, yakni di sini Allah Subhanahu wa taala meminta kita, memerintahkan kita, menuntun kita agar membaca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, bimbing aku, ajarkan aku, tuntun aku untuk senantiasa bersyukur. Jadi kalau ditanyakan hal yang pertama agar bisa menjaga keromantisan keluarga dan menjaga segalanya di usia senja itu adalah membaca doa syukur. Artinya belajar bersyukur, segala yang dimiliki, segala yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala disyukuri dulu.
Karena mau usia senja ataupun usia muda, kalau tidak bersyukur pasti merasa hambar juga. Susah juga romantisnya. Mau 1-2 bulan pernikahan baru ketemu, bisa jadi langsung bosan. Kenapa? Kalau tidak ada syukurnya. Bisa saja langsung tidak romantis pernikahannya, bisa saja langsung tidak merasakan kenikmatan, keindahan dalam pernikahannya kalau tidak ada rasa syukur di dalamnya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur, kata Allah. Kok bisa sedikit? Yang namanya pemenang itu ya sedikit. Nggak mungkin semuanya menang. Ada 10 peserta, nggak mungkin semuanya medali emas. Ada Indonesia medali emas, Thailand medali perunggu gitu kan. Medali perak gitu ya dong. Vietnam medali perunggu, harusnya ada emas 1 doang gitu. Namanya pemenang tuh sedikit. Makanya wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit sekali yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari yang sedikit ini kita pengennya masuk ke situ. Makanya tadi fiti-fiti yang seperti ini jarang kita temui. Kita lihat subhanallah, karena sedikit memang yang seperti itu. Satu tipsnya dalam Al-Quran adalah banyak-banyak bersyukur, subhanallah. Kemudian ditanyakan lagi, rata-rata romantis bisa dijalankan pada 5 tahun pernikahan saja. Semakin tua pernikahan, semakin berkurang romantisnya pasangan, subhanallah. Itulah kenapa baginda Nabi SAW ketika sudah bersama dengan Ibunda Khadijah, walaupun Ibunda Khadijah lebih senja usianya daripada baginda Nabi SAW, namun ternyata baginda Nabi yang paling diingat jasanya adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Cantiknya tuh bukan hanya di luar, tapi cantiknya ada pada akhlaknya Ibunda Khadijah. Ketika Ibunda Khadijah merenung, kata Nabi SAW, apa yang engkau renungkan? Apakah engkau renungkan hartamu? Kata Ibunda Khadijah, iya, saya ingat waktu saya masih kaya, tapi itu tidak ada masalah. Seandainya pun aku sudah meninggal dunia, lalu engkau butuh jembatan, lalu tidak ada kayu untuk membangun jembatan tersebut, engkau galilah kuburanku, lalu engkau ambil tulang belulangku untuk kau bangun jadi jembatan. Subhanallah, akhlak yang membuat sesuatu bertahan semakin indah, semakin lama semakin indah. Wallahu taala alam. Dengan akhlak dan bersyukur ya Ustaz. Betul, tentu saja syukur dulu. Masya Allah, berarti dengan akhlak dan bersyukur mungkin tubuh semakin lemah karena usia, tapi cinta harus semakin kuat untuk saling setia. Masya Allah. Saling sayang, saling jaga ya, bukan salingkuh ya. Waduh. Salingkuh. Disingkat, saling selingkuh. Salingkuh. Kan biar agak Makassar kayak gitu ya. Maka itu kayak bahasa Makassar, salingkuh ya. Tapi boleh dong Ustaz Maulana. Ada NG-nya. Ada NG-nya. Tapi boleh dong Ustaz Maulana untuk mencapai itu semua, kan banyak banget cara yang bisa kita lakukan ke istri gitu ya. Cara. Tapi kalau caranya gini nih, kayak dibanding-bandingin tuh istri sama tetangga tuh. Misalnya lihat tuh istri tetangga tuh cantik, rapi, dandan, kamu dong dandan, jangan cuma pakai dasteran terus tiap hari gitu-gitu. Bayarin dong. Iya juga. Tapi apakah itu karena suami itu emang dasarnya cuek, atau bisa suami itu dibuat lebih peka gitu supaya istri itu walaupun usia senja tetap cantik gitu? Oke. Mohon penjelasannya Ustaz Maulana. Dokter Aisyah, makasih banyak. Ustaz Sams dan Mas Sony yang luar biasa. Yang mesranya sama istrinya. Amin. Di sosial media. Aslinya juga. Aduh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, ayo duduk bersama, nonton bersama. Ajak semua keluarga supaya tidak ada maaf, buruk sangka, tidak ada kesalahpahaman. Ternyata mohon izin, mohon maaf, adanya laki-laki itu biasanya karena mohon maaf karena cuek. Iya. Cuek, ya. Cuek. Karena mohon maaf, wanita itu punya kebutuhan untuk diperhatikan. Mohon maaf, kalau diminta dipahami laki-laki, disayang, dan wanita itu butuh perhatian. Makanya wanita itu paling suka ke mall. Karena di mall ada perhatian. Diperhatiin di sana. Ya, diperhatiin. Mohon maaf, unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bagaimana sosok pasangan itu saling menutupi. Jangan pernah membuka aib pasangan. Apalagi membandingkan pasangan dengan yang lain. Kalau memang mau istrinya sama dengan yang sebelah, tetangga, kan memang rumput tetangga itu lebih indah daripada rumput. Tapi hijauan rumput kita dong. Iya, kan ini rumput plastik ya. Segar. Kadang wanita itu pingin me time. Me time. Wow. Tapi tidak diongkosi. Me time itu pergi ke salon, pergi perawatan, medikur, pedikur, cukur. Dari sini juga, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada suami, ayo siapkan buat istri waktu.
Karena memang tugas suami adalah memberikan nafkah. Bukan hanya memberi nafkah, tapi perhatian, perlindungan, dan pendidikan buat istrinya. Maka sosok laki-laki yang baik, yang bisa memuliakan pasangannya. Bukan manis di awal, pahit di akhir. Aduh. Bagaimana dia bisa mendukung pasangannya, membantu pasangannya, memuliakan pasangannya. Masya Allah, tabarakallah. Tadi di awal kita angkat tentang unna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bagikan pakaian. Pakaian itu perlu dirawat, dicuci, dijemur, pakaikan pengharum. Itu perlu. Kalau perlu disetrika. Kalau memang tidak bisa disetrika, dijemur. Yang kalau sarungnya orang Makassar itu dikasihkan di toko, dikasih kayu supaya bagus. Perempuan juga begitu. Mohon maaf, perlu dibelai, perlu disayang, perlu dimanja. Itulah wanita. Butuh perawatan. Masya Allah. Dan perawatan itu Apa? tidak murah. Tidak benar, betul. Seperti kata Ustaz Maulana, jangan manis di awal, pahit di akhir. Jadi pasangan harus saling mendukung tadi apa? Mendukung ya. Pakai G. Tadi mendukung. kurang Oh ya, baik. saling mendukung. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi ya jamaah ada di rumah ya, pembahasan ini semakin menarik ya. Ada pertanyaan yang bagus nih, mau ada Dr. Aisyah Dahlan. Tapi aku susah bacanya nih. Gimana sih? Susah. Menurut apa sih ini? Aku yang baca. Menurut neuroscience, Itu menurut neuroscience. Udah lama nggak ngomong gitu ya. kangen dengan neuroscience. Apa sih yang ngebuat wanita tuh semakin cantik di usia senja? Menurut yang tadi dikatakan Ustaz Maulana. Penjelasannya dong, Dr. Aisyah Iya, Dahlan. terima kasih. Silakan. Mas Sony, Ustaz Maulana, Ustaz Sony. Insya Allah. Baik. Jamaah, udah lama nih nggak ngomong. Kangen ya? Iya. Jadi gini, di otak itu, kalau boleh ada gambar otak ya. Jadi di tengah otak itu ada namanya kelenjar pituitary atau kelenjar yang nanti menghasilkan hormon-hormon bahagia, kasih sayang, kenyamanan, hormon cinta tuh di tengah persis tuh, di tengah. Nah, itu Ada gambar di dalam. nih. Iya, itu di Oh, tengah. pantas Iya. orang India simpan di sini ya? Iya, dikasih bindi di situ ya. Iya, di situ. Nah, jadi ternyata selain kita bisa mengeluarkan hormon-hormon nyaman tadi gitu ya, tentu kita bisa harus banyak belajar ya. Jadi kalau gambar berikutnya nih di otak bagian di belakang dahi itu untuk otak akal. Ya, kalau kita bisa lihat slide berikutnya. Nah, ini. Jadi ada otak akal tuh. Nah, itu memang harus diisi dengan mengaji dan mengkaji. Makanya acara Islam itu indah sampai sekarang ini bisa begini tuh, itu akan memberikan masukan di otak depannya siapapun yang melihatnya, baik secara langsung ataupun di media sosial gitu ya di sini. Nah, itu penting tuh. Nah, diharapkan pada saat kita sudah mulai usia senja kan berarti kan udah berapa tahun belajar, maunya kan gitu. Iya. Jadi tambah banyak ilmunya, Iya. kan gitu ya. Nah, itu yang nanti akan membuat kita itu semakin cantik karena yang dulu waktu masih muda bawel, semakin tua semakin selalu banyak senyum. Ya, gitu. Ya. Terus kalau bisa kita lihat gambar berikutnya lagi, ada kan sistem saraf nih di dalam tubuh kita. Nah, setiap apa yang kita ucapkan itu akan mengeluarkan hormon bahagia tuh dari kelenjar pituitary. Iya. Termasuk tadi yang Ustaz Sam bilang bahwa harus bersyukur. Iya. Rupanya kalau kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Saya mencintai suamiku ya Allah karena Allah. Itu kalimat itu jalan di sistem saraf, terus nanti mengeluarkan hormon-hormon di kelenjar pituitary tadi. Akhirnya kita bisa ya senang, bisa jatuh cinta berulang pada pasangan yang sama, pada orang yang sama ya, pada anak-anak ya, pada pasangan kan gitu ya. Iya. Dan pada saat kita bersyukur itu jantung kita deg-degan, Iya. deg-deg gitu ya, kalbunya deg-degan, itu karena tadi hormon yang dari sini masuk ke pembuluh darah, masuk ke jantung. Nah, tapi kalau kita sebel lihat pasangan, pas tidur lihat mukanya, gitu ya, kesel, gitu. itu yang keluar hormonnya itu yang dari dari anak ginjal gitu. Ada kan ginjal di belakang kan, Iya. di pinggang. Nah, itu di atasnya ada kelenjar adrenal, itu hormon stres tuh. Jadi kalau kita ngomong yang jelek-jelek, yang keluar hormon stres. Itu tuh nanti masuk di jantung, tapi deg-degannya beda. Bukan deg-degan yang bisa jatuh cinta berulang. Kayak gitu. Ya, jadi malah kesel, tambah marah, jadi jengkel gitu ya. Padahal
ya dengan kita bersyukur tadi kita bisa tambah jatuh cinta. Nah, satu lagi mungkin karena udah banyak belajar jadi banyak senyum. Oke. Berharapnya gitu. Karena dengan senyum juga kita akan mengeluarkan hormon bahagia tadi. Ya. Dan ada riset mengatakan laki-laki yang jadi suami nih senang melihat wanita tersenyum. Jadi laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Apakah itu istrinya, apakah itu ibunya, anak perempuannya, istri orang lain. Pokoknya wanita tersenyum. Tersenyum. Oh, iya, Kucing iya. tersenyum. Senang. Itu juga lucu banget ya lucu. Ya Allah, sekarang lagi punya kucing soalnya. Oh iya. Keren banget. Jadi kurang lebih seperti itu, itulah yang terjadi di otak pada saat kita bersyukur dan banyak senyum. Berarti dokter ada hubungannya ya antara apa yang kita lakukan dengan rasa dengan kesehatan juga tuh jadi satu semua ya. Jelas, karena nanti kan masuk ke dalam pembuluh darah, masuk jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh, makanya kita jadi sehat. Masya Allah. Sehat itu singkatannya senang hati. Senang hati. Oh, berarti akan tetap cantik di usia senja kalau selalu senang ya ternyata. Ya, Masya Allah. gitu. Jadi pengen nyenangin istri terus bawaannya nih. Aduh, Masya Allah. Ya, tapi Terima kasih ya harus dokter ya. pakai itu ya. Iya. Pakai perawatan tadi ya. Nanti kita bahas mengenai perawatan ya. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Masih banyak lagi penjelasan dan pembahasan yang akan bagus banget akan dibahas sama guru-guru kita ya jamaah ya. Kali ini ada pertanyaan dulu nih aku baca ini bagus juga nih dari Instagram @rajakesatria. Woish. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustadz yang pahit itu apa? Dan yang manis itu apa? Ya. Kalau menurut aku sih yang manis itu ya istriku. Dan yang pahit itu ketika ditinggal istri. Kalau kasih pertanyaan, Iya. jangan yang ngena di saya. Sedih banget saya. Karena priasa yang terindah di dunia ini adalah istri soleha. Masya Dan kesedihan yang paling mendalam adalah ketika kehilangan pasangan. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba aku berdiri di samping Ustadz. Tapi kita semua akan ada di samping Ustadz. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Apa sih?